Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro, balik lagi sama saya Dani Kribo. Dan hari ini kita punya TWS lagi dari Soundpit. Aduh, kangen nih. Udah lama kita nggak pegang TWS dari Soundpit. Kali ini ada R3 Pro. Kayaknya udah ada yang nungguin juga nih. Nah ini udah ada ANC, ada transparency mode, udah aptX adaptif untuk kodeknya, dan ada game mode juga. Langsung aja deh ke videonya. Oke, kalau untuk harganya di official store-nya itu Soundpit R3 Pro ini di 700 ribuan. Langsung aja ya, kalau kalian mau ngecek ada linknya di deskripsi. Nah, kalau dalam boxnya yang pasti dapat sepasang earbuds dan case-nya. Kabel untuk ngecharge-nya USB-A ke tipe C. Untuk extra ear tips sudah dapat dua nih yang beda ukurannya. Dan yang pasti manual serta garansinya. Oh ya, dapat juga nih instruksi untuk update firmware-nya. Atau ya bisa dibilang penjelasan aplikasinya gitu. Oke, ini dia barangnya, Soundpit R3 Pro. Dari build quality dulu kita bahas, udah kerasa kuat sih. Udah kerasa untuk plastiknya ini tebal, nggak yang tipis, nggak yang loyo. Udah kerasa kuat. Dan warnanya hitam full kayak gini ya, cakep kok. Kalau bagian atas itu ada logo Soundpit, di depan ada lampu indikator, itu di bagian antara body dan juga tutup case-nya. Dan ada kayak garis gitu di sekeliling case-nya. Cakep sih. Kalau port tipe C-nya ada di bagian bawah, dan di belakang ada satu tombol. Sedikit tebal tapi masih cukup enak kok untuk dibawa-bawa. Jadi kalau masuk kantong celana atau masuk tas atau kalian punya pouch juga masih bisa kok dimasukin, masih enak. Nah untuk tutup case-nya sendiri udah nggak ada goyang-goyang pada saat ketutup ataupun kebuka, dan juga kebukanya cukup lebar ya. Walaupun memang pada saat mengambil earbuds-nya itu masih kena sih untuk ke si tutup case-nya, tapi no problem sih. Dan juga untuk tutup case-nya ini udah ada penahannya, jadi nggak gampang ketutup. Harus di push baru dia ketutup. Oh ya, kalau kita shake udah nggak ada bunyinya, udah aman banget di dalam case. Nice. Kalau untuk earbuds-nya dia bertipe in-ear dengan tangkai, tapi nggak banyak kok untuk tangkainya. Dan dia two tone color gitu, untuk bodinya berwarna hitam, dan untuk ear tips dan juga di bagian touch sensornya itu berwarna grey. Di bagian atas dan bawah ada lubang nih, sepertinya sih mikrofon. Jangan lupa ya, dia udah ada ANC-nya. Kalau magnet konektor ada di ujung tangkainya di bawah, dan di bagian dalam itu ada indikator L dan R. Oh ya, untuk nozzle-nya sendiri itu bertipe oval, atau bisa dibilang bentuknya oval ya, bukan yang bulat. Nah kalau untuk ear tipsnya sendiri udah cukup lembut kok, nggak ada masalah. Berat per earbudsnya di 4,5 gram dan berat total dengan case itu di 38 gram. Selama saya pakai aman dan nyaman, saya pakai sampai berjam-jam, saya nggak pernah ada masalah, nggak pernah ngerasa kagok atau gatal, nggak, enak-enak aja. Dan juga aman, jadi mau saya geleng-geleng, mau lompat-lompat, dia masih stay di telinga. Jadi cukup oke nih kalau buat olahraga. Toh dia sudah IPX4, jadi udah bisa dibilang kalau hanya sekedar keringat atau hujan kecil, aman, no problem. Tapi jelas ya, kalau dipakai rebahan nih waktu saya cobain ya, waktu menghadap ke atas sih masih enak, tapi menghadap ke samping udah kerasa sih karena bodinya ini kena ke bagian dalam telinga, kerasa kayak ada yang neken gitu. Ya saya sih nggak nahan lama ya kalau buat pakai rebahan menghadap ke samping. Kalau untuk fitting yang pasti balik lagi ke ukuran telinga kita masing-masing ya, pastikan aja kalian pakai ear tips yang sesuai dengan ukuran telinga kalian. Oh ya, untuk touch sensornya sendiri, sayangnya nih untuk kontrolnya dia tidak ada previous track. Tapi selain itu ada kok mau play pause, next track, menaikkan volume, menurunkan volume, mengaktifkan game mode atau menonaktifkan, mengakses voice assistant, dan juga untuk mengganti mode ke ANC, transparent, atau normal. Bisa semua. Kalau dari pengalaman saya, responsif kok untuk si touch sensor ini, dan juga sensitifnya menurut saya masih pas ya. Jadi ketika saya pakai earbudsnya di telinga saya lagi benerin earbuds, masih aman kok, dalam arti nggak sering untuk kena untuk si touch sensornya dan dia aktif gitu. Nggak kok, aman. Walaupun memang ketika lagi dipegang di tangan, si touch sensornya bakal sering aktif. Nah, buat kalian yang nggak suka dan pengen lebih aman aja untuk si touch sensornya ini biar nggak sering aktif, dia bisa kok dimatikan di aplikasinya untuk yang one tap-nya. Tapi ingat ya, kalian akan kehilangan fitur untuk menaikkan atau menurunkan volumenya. Kalau kita bicara aplikasi, kalian bisa download ya untuk aplikasi Soundpit ini di Play Store atau App Store. Kalau di aplikasi ini yang pasti kalian bisa lihat untuk baterai indikator, dan juga di sini ada untuk volume control. Dan juga di sini ada equalizer-nya. Di sini sudah disediakan 8 preset tambahan di samping Soundpit Classic. Dan yang pastinya udah bisa custom juga kok. Oh ya, di aplikasi ini juga kalian bisa mengganti ke mode ANC atau transparent atau kembali ke normal. Dan juga bisa untuk mengaktifkan atau menonaktifkan gaming mode-nya. Dan yang terakhir kalian bisa untuk update firmware-nya. Jadi kalau udah beli jangan lupa ya install aplikasinya, terus cek nih apakah harus diupdate firmware-nya atau enggak. Ya untuk aplikasi simple sih, tapi lumayan lah, cukup membantu. Oke. Nah kalau kita bicara untuk active noise cancelling atau ANC-nya, dibilangnya sih dia menggunakan hybrid ANC. Tapi kalau dari pengalaman saya nggak yang bagus-bagus amat ya, nggak jelek juga sih, masih cukup lah untuk dipakai sehari-hari. Jadi ketika saya nyobain jalan-jalan ke minimarket,
suara kulkas gitu masih cukup ketutup, tapi tetap ya suara orang ngomong yang pastinya masih kerasa masuk. Nah, sayangnya ketika ada suara mobil lewat dengan knalpot yang cukup bising atau motor lewat yang knalpot bising apalagi ya, itu pasti masuk banget. Nah, di transparansi sama juga nih, walaupun untuk suara sekitarnya udah cukup natural, nggak yang robotik, tapi sayangnya dari pengalaman saya mau ANC atau transparan itu pasti masih kerasa banget kalau kita sedang pakai earbuds-nya. Ya oke lah, memang rata-rata earbuds yang punya ANC masih kerasa kan kalau kita sedang pakai earbuds, tapi sayangnya itu kerasa sampai kayak agak kedap gitu, terutama di transparansinya. Jadi ketika saya mau lagi pakai, terus saya pengen ngobrol, nggak bisa aja gitu, karena saya tetap kerasa kagok, jadi mending saya buka aja baru saya pakai ngobrol. Kita dengerin aja deh untuk ANC dan transparency hearing testnya. Pass through. ANC on. Normal mode. Pass through. ANC on. Normal mode. Oke, untuk chipsetnya menggunakan Qualcomm QCC 3046 dengan Bluetooth-nya itu 5.2. Nah, kodeknya nih SBC, AAC, aptX, dan juga aptX Adaptive. Biasanya sih tinggal dibuka si tutup case-nya, dia akan bisa langsung untuk pairing dengan device kalian. Cuman kadang-kadang tuh dia masih harus ditekan untuk tombolnya ini atau ditahan sebentar, baru dia masuk ke pairing mode. Kalau nggak dia bakal nge-reject gitu. Tapi nggak yang sampai susah banget kok untuk pairing ke device, masih gampang. Nah, kalau untuk jarak sendiri, kerasa sih dia Bluetooth 5.2 ketika saya tinggalin HP di kamar, saya keluar, tutup pintu. Kalau tembok beton masih bisa jalan sampai 7 langkah gitu baru hilang-hilang untuk suaranya. Tapi kalau misalkan kalian tanpa halangan, sampai kok di 10 meter. Untuk single use udah bisa mau kanan ataupun kiri aja, cuman tidak flawless ya, jadi dia selalu ada sebuah nada yang bunyi gitu kayak tut. Itu yang menandakan dia kayak ya disconnect atau connect-nya salah satu earbuds-nya. Selama saya pakai, saya selalu pakai kodek aptX adaptifnya dan saya naikin streaming rate-nya untuk 96 kHz. Dan selalu stabil kok, dan juga ketika mau connect itu gampang, bisa cepet. Nah, kalau untuk latency nih, jelas lah ya, salah satu keunggulan dari aptX adaptif itu adalah mengurangi delay, dan memang kerasa ya. Kalian mau buka-buka social network, bahkan dipakai bermain game pun udah kerasa nyaman. Tapi emang lebih enak lagi kalau diaktifkan gaming mode-nya. Lihat aja deh latency testnya. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Kalau untuk baterai peribahasanya ada 40 mAh. Nah, waktu saya ngetesnya itu pakai kodek aptX adaptif dengan streaming rate 96 kHz. Untuk volumenya itu saya biasanya di 70% ke atas gitu ya, kadang-kadang naik sampai 80%. Dan juga untuk ANC itu selalu on. Saya nggak dapat sih sampai 6 jam, tapi masih dapat kok untuk di 5 jam. Ya kalau dinonaktifkan untuk ANC-nya atau volumenya di 50% aja, kemungkinan sih bisa sampai di 6 jam. Nah, kalau untuk nge-charge si earbuds-nya sendiri, itu ya cuma sejam aja udah penuh lagi kok. Cuman nih di case-nya cuma ada 280 mAh. Agak dikit sih, jadi pengalaman saya pakai ini tuh udah seminggu lebih ya. Itu saya udah kehabisan baterai untuk di case-nya itu 3 kali. Jadi kayak yang, ya kok udah habis lagi sih baterai di case-nya. Dan kalau untuk nge-charge si case-nya sendiri butuh waktu sekitar 2 jam. Jadi kalau untuk baterai menurut saya sih masih cukup ya untuk penggunaan sehari-hari. Tapi buat kalian yang berharap untuk si case ini butuh ya berhari-hari baru untuk di-charge-nya, enggak sih, ini sekitar 2-3 hari aja itu udah harus di-charge lagi. Nah, salah satu yang sering kita dengar ada fitur di Soundpit itu adalah menggunakan CVC. Kalau yang ini 8.0. Kita cobain aja. Cek 123. Ini adalah aksesor dari mikrofonnya Soundpit R3 Pro. Udah saya pakai earbuds-nya nih. Dan kalian langsung dengar untuk hasil suara dari mikrofonnya. Tapi ini masih dalam keadaan hening. Sekarang kita coba dalam keadaan ramai.
Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah suara dari mikrofon Soundfits R3 Pro dalam keadaan ramai. Jadi kita pakai speaker back sound jalanan bising yang ramai gitu. Kayak gimana ini? Apakah CVC-nya bekerja dengan baik? Bisa dibilang kayak suara sekitarnya ketutup atau enggak? Apakah suara saya justru jadi kehalangan sama suara sekitar? Cek 1 2 3 1 2 3. Nah, kalian tadi udah dengerin untuk hasil mikrofonnya ya. Pada saat suasana hening, suara saya masih bisa tertangkap dengan jelas dan bisa terdengar enak juga kok, yang cukup natural gitu, nggak yang sampai robotik. Pada saat suasana ramai, suara sekitar ini sih masih kayak lomba-lomba mau masuk ya dengan suara saya, dan akhirnya masih sedikit mengganggu. Tapi tetap masih bisa dipakai kok dalam keadaan ramai. Nah, saya udah cobain juga nih, nelfon si Bro Alit. Dia bilang suara saya enaknya sih tuh nggak kerasa jauh gitu, jadi kerasa dekat dengan mikrofonnya. Walaupun tetap bisa dibedakan, jadi ketika pakai earbuds atau sedang pakai HP. Ya langsung ketahuan lah kalau nelfonnya pakai earbuds, bisa dibilang. Dan juga dia bilang ketika saya lagi jalan, dia tuh langsung kayak, nih suara langkah kaki lu ya, ini kedengaran banget nih, masuk banget. Jadi untuk CVC-nya sih bisa saya bilang ya cukup bekerja, tapi nggak yang bagus banget. Dan juga nih tambahan, dia nyadar kalau ada kayak static noise dikit. Tapi tetap kok saya nelpon dia masih bisa, dalam arti suara saya masih clear terdengarnya. Menggunakan 12 mm dynamic driver. Langsung kerasa nih, bassnya boom! Emang sih bassnya enak. Serius ketika bassnya masuk, boom, kerasa gitu. Powernya, impactnya bisa kerasa. Cuman kalau kalian harap bassnya yang kering, nggak dapet ya, masih kerasa basah. Tapi untuk detail, oke juga kok. Jadi untuk lapisan bass ini tuh kayak bisa terdengar aja masing-masing. Bassnya kerasa bulat juga dan nggak pecah walaupun di volume besar. Seperti saya bilang tadi, saya nyobain sampai volume 80%, masih enak-enak aja pada saat dengerin EDM terutama. Nah, ketika saya lagi capek dengerin EDM, misalkan lagi dengerin pop atau ya klasikal atau jazz, memang kerasa bassnya ini masih kerasa maksa naik. Maksud saya maksa gini ya, buat saya yang tipe sebenarnya lebih suka balance, ya kerasa kayak ini bassnya agak berlebihan ya. Dan juga nih, untuk bassnya masih kerasa sedikit bocor, jadi untuk bagian midnya tuh kerasa sedikit ketutup. Tapi sebelum mid, saya mau bilang dulu untuk sub-bassnya udah enak juga kok, rumblingnya berkerasa mantap. Nice. Nah, kalau untuk bagian mid, karena si bassnya ini yang sedikit bocor, jadi kerasa kayak, aduh kurang keluar aja untuk detailnya. Clearnya sih udah cukup oke, tapi ketika bassnya masuk ini langsung kerasa kayak, nih kerasa kayak di, apa ya, terkontaminasi aja gitu. Ya bisa dibilang masih kayak kalah aja untuk bassnya, dan memang lebih kerasa dominan ya untuk si bassnya di Soundfits R3 Pro ini. Tapi tetap kok untuk sekedar suara instrumen ketika dengerin akustik gitu ya, ada suara gitar, masih cukup oke. Untuk treble yang saya rasain nggak ada yang spesial banget sih, jadi nggak yang terlalu airy juga. Masih dapat sparkling, tapi itu pun ketika dengerin lagu yang memang nggak EDM. Kalau EDM sih ya jangan harap ya, bassnya langsung kayak boom boom boom. Dan si treble ini detailnya juga kerasa sedikit berkurang, tapi nggak sampai ngerusak untuk treble-nya ini juga. Nah, buat kalian yang suka dengar lagu-lagu jazz misalkan gitu, butuh dengan detail yang baik untuk di bagian treble, saya sih kurang menyarankan ya. Pemisahan instrumen seperti saya bilang tadi nggak yang rapi-rapi amat, walaupun memang masih kerasa kayak ada porsinya masing-masing. Kalau untuk sound imaging, jarak dan asal suara masih kerasa sih untuk spot-spotnya, tapi nggak yang kerasa detail banget gitu, jadi masih mendekati stereo. Nah, kalau untuk sound stage sayangnya dia nggak bisa kerasa luas ya, terutama untuk wide-nya sendiri itu masih kerasa kayak dempet aja gitu, mestinya suara yang agak jauh kok kerasanya agak lebih deket. Ya bisa dibilang untuk harga segini sayang aja sih, mestinya agak lebih kerasa luas, tapi ini justru dia kerasa lebih dempet. Tapi tetap ya, tidak bisa disamakan dengan TWS budget, masih lebih better kok. Intinya Soundfits R3 Pro ini buat kalian para basshead. Untuk powernya udah dapet dan juga impactnya tuh udah enak. Di volume gede pun saya masih kerasa nyaman, apalagi dengerin lagu EDM. Tapi buat kalian yang bassnya ini nggak pengen yang dominan, nggak pengen yang terlalu naik, Soundfits R3 Pro ini mungkin bukan menjadi pilihan. Ini intinya tuh bass. Tapi jangan lupa detail bassnya udah mantap. Tapi memang kalau untuk suara baik lagi ke selera kita masing-masing, dengerin aja deh sound sample-nya. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops.
Oke, tadi kalian udah dengerin. Untuk sound sampelnya perlu saya ingatkan tidak akan sama 100% seperti kalian langsung pakai TWS-nya. Kesimpulannya nih, Soundpeats R3 Pro yang menurut saya menjual adalah suaranya, terutama untuk bagian bassnya. Kalau fitur-fiturnya sih ya untuk latency emang dia oke. Kalau mikrofon kerasa standar. ANC saya nggak mau terlalu ya bisa bilang kayak gimana-gimana gitu ya, cukup-cukup aja. So udah jelas lah ya, saya merekomendasikan untuk para pecinta bass. Bukan yang terbaik di harganya, tapi enak. Nah buat yang tertarik jangan lupa ya cek linknya di deskripsi. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Buat kalian yang suka bisa nih subscribe ke Bongkar Bro. Dan kalau masih ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa kita jawab satu persatu. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye. Bye. Pegel pak, berdiri, biasanya duduk.